Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan kelanjutan dari senyawa hidrokarbon. Untuk kompetensi atau indikator yang kita bahas di sini adalah yang keempat, mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan, dan yang kelima adalah memberi nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian kita lihat hidrokarbon. Hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu alipatik dan siklik. Alipatik adalah rantai terbuka, sementara siklik adalah rantai tertutup. Di mana alipatik digolongkan lagi menjadi alkana, alkena, dan juga alkuna. Sementara siklik dibagi menjadi dua, yaitu sikloalkana dan aromatik. Alkana ini memiliki ikatan tunggal, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Dengan rumus umum, alkana itu CnH2n tambah 2, kalau alkena CnH2n, kemudian alkuna adalah CnH2n kurang 2. Untuk alkana termasuk ikatan hidrokarbon jenuh, sementara alkena dan alkuna adalah tidak jenuh. Kenapa tidak jenuh? Karena ada ikatan rangkap yang akan lebih mudah diputuskan. Sementara sikloalkana adalah contohnya siklopropana, dimulai dari propana ya, kemudian siklobutana dan seterusnya. Sementara aromatik ini termasuk adalah senyawa dari benzen. Kemudian kita lihat deret homolog dari alkana. Rumus molekul dari alkana itu sendiri tadi adalah Cn, ini tadi Cn H2n tambah 2. Kalau C yang pertama adalah 1, maka hanya adalah 2 kali 1 tambah 2 CH4. Namanya adalah metana. C2H6 etana dan seterusnya. Ini harus kamu hafalkan sampai C10. Metana, etana, propana, butana, pentana, heptana, kemudian oktana, nonada, dan dekana. Di sini kita pahami dulu di sini ciri-ciri dari nama keluarga alkana itu apa sih? Kita lihat dari selisih dari C dan H, kemudian rumus molekulnya. Sehingga bisa kita simpulkan kalau alkana itu adalah rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2, kemudian antara suku yang satu dengan suku lainnya itu selisihnya adalah hanya CH2 dan akhirannya adalah ana, dan ikatan yang ada di sini adalah ikatan tunggal. Kemudian alkana ini mengikuti kaidah IUPAC dengan memberikan akhiran ana, yaitu misalnya tadi C-nya 1 berarti CH4 metana. Kemudian C-nya 2 berarti etana dan seterusnya ya. Kita ingat di sini kekhasan dari atom karbon sama ya, yaitu apa? Kekhasan dari atom karbon itu memiliki 4 atom C. Kemudian nama alkana diberi awalan N untuk kalau rantainya adalah lurus ya. Rumus seperti ini. Ini adalah etana. Sekarang kita lihat kalau untuk lurus tadi diawali dengan N, normal butana, propana, heksana, dan seterusnya. Tapi kalau bercabang kita harus pahami dulu, yaitu rantai terpanjang ini adalah harus merupakan gugus fungsi sebagai rantai utama, yaitu cari C yang terpanjang. Kemudian penomoran dimulai dari cabang terdekat. Kemudian ingat cabang ini adalah alkana yang kehilangan 1H sehingga disebut dengan alkil. Tadi kan alkana itu CnH2n tambah 2, kita kurangi 1 menghasilkan CnH2n kurang 1, maka namanya jadi alkil. Kalau tadi CH4 adalah metana, karena di sini jadi alkil maka namanya metil. Kalau tadi C2H6 adalah etana, kita kurangi 1 jadi C2H5, maka namanya adalah etil. Cabang yang sama diberi awalan ya, kalau satu nggak usah disebutkan sebenarnya. Kalau 2 di, kemudian 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan 6 heksa. Kemudian cabang yang tidak sama
Misalnya antara metil dengan etil nih, kan beda, maka diurutkan sesuai abjad. Maka yang didahulukan adalah etil dulu, baru metil. Kemudian ingat penamaan ini kita harus ikuti apa tadi? Dari nomor cabang, nama cabang, kemudian nomor dari gugus fungsi ini kalau ada ya, karena ini alkana nggak usah. Kemudian nama rantai utama atau nama induk diberi akhiran anak. Ingat ya, yang pertama kita tentukan rantai utama, kemudian yang kedua penomoran, kemudian cabang, dan yang keempat adalah penamaan. Kita lihat contohnya, misalnya di sini CH3, CHA. Ini kan kita harus tentukan dulu rantai utama. Mana yang rantai utama? Boleh yang lurus dan juga boleh yang ke bawah ya. Ini nih. Ini bisa juga nih ke bawah. Tapi Ibu ambil yang lurus dulu. Maka penomoran dimulai dari mana? Karena ini cabang, berarti penomoran dari cabang terdekat. 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya apa? Ini kan cabang tadi. Kalau ini adalah cabang, ini cabang, berarti namanya apa? Namanya adalah metil. Sehingga tadi langkah ketiga tadi apa? Kita tentukan cabang ya. Yang keempat, nomor cabang dulu. Nomornya di C yang keberapa? C yang kedua kan? Kemudian nama cabang, kemudian nama rantai utama. Kan ada 4 butana, maka akhiran butana. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini, ini berarti rantai utamanya yang mana? Rantai utamanya berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Atau boleh ke bawah juga sih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya ambil yang ke bawah deh. Ini dulu ya. Oke. Berarti penomoran dimulai dari mana? Dari cabang terdekat. Cabang terdekat kan dari sini ya. Berarti penomorannya dari 1, kemudian di sini 2, di sini 3, ini 3 ya, 3. Kemudian ini 4, ini 5. Nah, ini kan ada cabang nih. Sorry. Ini ya. Sorry, bukan ini ya, bukan ini. Tadi kan rantai utamanya ke bawah ya. Berarti yang ini 4, kemudian ini 5. Sehingga ini adalah cabang, ini juga cabang. Ini cabangnya adalah etil, kemudian ini cabangnya adalah metil. Sehingga kita sebutkan dulu etil. Kenapa? Karena sesuai abjad etil dulu baru metil. Sehingga 3 etil kan letak dari etilnya di C yang ketiga. 3 etil, 2 metil, kemudian rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka pentana. Nah, ini contoh yang ketiga nih yang sedikit agak rumit ya. Kita perhatikan dulu, syarat rantai utama adalah rantai C paling panjang. Nah, Ibu misalnya ambil yang lurus boleh, atau yang ke bawah juga boleh. Kalau yang ini boleh nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh, karena masih ada yang lebih panjang ya. Atau dari sini 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira mana yang kita jadikan prioritas? Apakah yang lurus ataukah yang ke bawah? Kalau tadi yang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita ambil yang ke bawah. Ya ini ya rantai utamanya. Oops, iya. Kemudian kita lihat di sini penomoran dimulai dari mana? Cabang terdekat. Sebenarnya 1, 2, 3 baru ketemu cabang kan? Kalau di sini 1, 2 ketemu cabang. Berarti penomorannya dari sini nih. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya. Sehingga cabangnya yang mana? Cabangnya ini 1, 2. Ini sama-sama C-nya kan ada 2 nih. Berarti etil. Ini etil. Sorry, ini etil. Ini etil. Ini juga etil. Kemudian yang ini kan metil nih. Ini metil, metil, metil. Ini metil ya, yang kuning metil.
Metilnya berarti ada berapa? Ada 3. Sekarang antara etil dengan metil mana yang lebih dahulu? Etil. Kenapa etil? Karena etil ini adalah sesuai abjad dulu. Ada yang sama kan? 2. Maka kita tuliskan nomornya di C yang keberapa? Ketiga. Ada berapa? Ada 2. Maka 3,3 awali kata di, karena ada 2 yang sama. Dietil, kemudian cabang metilnya ada di C yang keberapa? C yang kedua sebanyak 2, maka dituliskan 2,2, dan di C yang kelima sebanyak 1, sehingga disebutkan dengan 2,2,5. Awali kata tri. Kenapa tri? Karena 3. Trimetil. Kemudian rantai utama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptana. Itu ya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.